Indonesia adalah negara yang terletak di benua Asia. Meskipun jauh dari negara asal agama Islam, namun penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia sangatlah besar. Indonesia yang berupa negara kepulauan ini bahkan memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2010, tercatat sebanyak 207.176.160 penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Islam menuntut pemenuhan terhadap kebutuhan atas media dakwah untuk mengkomunikasikan amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 125. Dakwah di Indonesia sendiri sudah berjalan sejak dulu. Sebagai generasi umat, kita dituntut untuk terus menyampaikan ajaran Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Rasulullah yang hak ini. Berbagai cara pun dilakukan untuk menyampaikan dakwah, mulai dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam, mengadakan kajian-kajian ilmu, ataupun berupa tabligh akbar di masjid-masjid. Inti dakwah itu adalah bagaimana para dai dapat mengarahkan umat manusia ini daripada penyembahan kepada selain Allah untuk menuju kepada tauhid, menegakkan penghambaan kepada Allah SWT, mengeluarkan manusia dari kezaliman menuju keadilan Islam, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, mengeluarkan manusia dari kesengsaraan, penderitaan dunia menuju kepada keluasan dan kebahagiaan Islam dunia sampai di akhirat. Alhamdulillah, hal ini yang membuat masyarakat Islam di Indonesia sangat bergairah untuk menyambut dakwah Islam. Yang semakin hari semakin merekah. Apalagi dakwah yang komprehensif, yang dapat menampilkan Islam secara paripurna. Tidak hanya sebatas berbicara, tetapi lebih dari itu. Barakallahu fikum, upaya dakwah ini harus ditunjang dengan media, fasilitas, sarana yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik dari tingkat yang paling rendah, masyarakat di pedesaan, di pedalaman, atau sampai kepada tingkatan eksekutif yang ada di wilayah-wilayah kota dan ibu kota. Sehingga kemudian untuk mencapai semua lapisan itu, media yang paling tepat adalah media televisi. Dan tentunya kita berusaha untuk bisa melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya demi menyelamatkan umat manusia sebanyak-banyaknya, maka dibutuhkanlah media yang untuk kali ini kita sangat membutuhkan media televisi. Dan apalagi Indonesia akan mengarah kepada televisi digital, yang itu berarti keterbukaan di dalam mengisi konten-konten berita ataupun acara-acara yang lainnya, termasuk adalah nilai-nilai dakwah di dalamnya. Selain itu, era modern di mana perkembangan teknologi yang sangat pesat, baik di bidang informasi dan informatika, berbagai tuntutan pun muncul agar dakwah ini hadir dengan pola yang lebih modern pula, seperti membangun media syiar Islam melalui radio, majalah, media internet, dan televisi. Media-media dakwah yang sudah ada masih jauh dari cukup.
Mempertimbangkan banyaknya kaum muslimin yang tersebar di kepulauan Indonesia serta gerak dakwah yang lebih variatif dan efektif bagi masyarakat luas. Di samping munculnya sejumlah media yang merusak, maka kebutuhan terhadap media-media dakwah baru makin dirasa keperluannya. Televisi adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual. Pada era modern dan informatif saat ini, televisi dinilai lebih efektif dalam menyampaikan syiar Islam yang lebih luas untuk masyarakat yang tersebar secara geografis. Namun ternyata media televisi dakwah di Indonesia sudah terlambat atau tertinggal oleh televisi sekuler. Karena baru beberapa tahun ini televisi dakwah mulai bermunculan. Sedangkan televisi sekuler sudah puluhan tahun ada di Indonesia, menyiarkan program-program yang merusak atau jauh dari syariat Islam. Televisi dakwah sendiri memang sudah banyak di Indonesia, tetapi jumlahnya sedikit sekali yang benar-benar menyiarkan program sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dakwah salaf. Selain itu, televisi dakwah yang ada hanya dapat dinikmati melalui satelit parabola. Dengan memperbanyak televisi bermanhaj Ahlus Sunnah, insya Allah akan menambah kuat dakwah dan jangkauan dakwah pun lebih luas di Indonesia. Disinilah kami bermaksud untuk membuat media televisi baru yang menyajikan Islam dalam program-program edukatif, informatif, argumentatif, dan inspiratif sesuai syariat yang hak. Selain menyajikan program-program yang mendidik, tujuan kami juga untuk bisa ikut andil dalam menyiarkan dakwah melalui media televisi. Hal ini dilihat berbagai kalangan masyarakat Indonesia sangat berharap untuk lebih banyak lagi media-media dakwah yang lebih berkualitas dengan bermanhaj salaf. Tidak hanya itu, masyarakat juga berharap televisi-televisi dakwah menambah jam tayang dan kualitas serta kreativitas program-program yang kreatif yang dapat menarik minat masyarakat untuk mengetahui apa yang Islam ajarkan. Banyak masyarakat juga sangat merasakan dampak positif akan adanya media televisi dakwah saat ini. Pelaku dakwah di Indonesia berharap kaum muslimin Indonesia untuk ikut berperan aktif agar televisi dakwah terus berkembang secara kualitas dan kuantitas hingga dakwah menyebar lebih luas dan efektif. Dan pada akhirnya televisi dakwah dapat menguasai share audiens pertelevisian nasional. Disinilah kami menyerukan kepada kaum agnia, para muhsinin untuk bisa membantu kemajuan televisi dakwah ini. Sesungguhnya jika kita ikut andil dalam kemajuan televisi dakwah, kita bisa ikut mengambil pahala dari jutaan umat muslim di Indonesia. Inilah modal akhirat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami bermaksud mengajak ta'awun 'alal birri wat taqwa dalam rangka mendirikan stasiun televisi dakwah Yamima TV, di mana kami juga akan ikut andil dalam menjalankan dan memajukan dakwah Islam yang hak ini. Untuk mendirikan stasiun televisi dakwah diperlukan beberapa item dan dana yang cukup besar. Kami tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Kami memerlukan peran dan bantuan Anda, kaum agnia. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian perlengkapan alat-alat stasiun televisi serta untuk menyiapkan SDM yang handal dan kreatif. Secara garis besar kebutuhan mendasar tersebut insya Allah sebagai berikut: equipment ruang studio live, equipment ruang master control room, equipment perlengkapan syuting,
equipment pemancar, pengadaan server, kantor dan operasional, alat transportasi, akhir kata, kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas bantuan Anda. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Semoga Allah meneguhkan iman kita.